Selamat malam pemirsa RCTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semuanya. Senang sekali malam hari ini Sanovia April dapat kembali menyapa Anda dalam program Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Malam hari ini pemirsa kita akan berbincang bersama dengan wakil rakyat dari Kabupaten Cirebon, tepatnya dari Komisi 2. Langsung saja kita menyapa beliau ya. Waduh luar biasa, ini kita bertemu kembali dengan Pak Herianto SC. Apa kabar Bapak? Terima kasih banyak sudah hadir Bapak, dan sekarang juga sudah hadir Pak Tatang Ismail SSY. Waduh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam kenal Bapak. Waduh, ini wajah baru ya, yang memberikan semangat baru ya Pak ya, Pak Heri ya. Oke, dari Komisi 2 ya DPRD Kabupaten Cirebon ini apa yang sedang difokuskan nih Pak selama sepekan ini nih? Mangga, Pak Tatang. Ya, terima kasih. Sekali lagi pertama mengucapkan terima kasih RCTP atas undangannya. Dan kemarin mungkin dari Komisi 1 dan sekarang giliran di Komisi 2. Dan sebelum agenda atau kegiatan yang kami lakukan, mungkin pertama diperkenalkan dulu Mbak Novia bahwa di kelengkapan Dewan itu terdiri dari komisi, salah satu dari komisi. Komisi itu ada 4, Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, dan Komisi 4. Dan sekarang kami berdua itu di Komisi 2. Komisi 2 itu terdiri dari 11 anggota dan 1 orang koordinator. Kebetulan koordinator kami itu dari pimpinan Golkar, dan juga wakil ketua DPRD ya Pak Jerry, yaitu Kang Teguh, dan ketua kami Bapak Haji Raden Cakra, terus wakil dari Pak Ade dari PKS, kemudian sekretaris Pak Aan, terus ada lagi teman saya Bu Haja Ismi, terus temannya Pak Cakra Pak Haji Subhan, terus Pak Herianto, Pak Ujang, dan juga Ibu Fitrianah dari PDI juga, Kang Hafid dari PDI, dan juga mungkin satu lagi Pak Rosadi ya, Pak Boros. Jadi kurang lebih 11 orang. 11 orang? Iya. Oke. Dan alhamdulillah dari 11 orang ini terdiri dari senior-senior dan juga dari kami yang baru-baru ini Mbak Novia. Jadi yang senior kurang lebih 4 orang ya Pak Haji ya. Dan dari yang baru 6 orang dan semangatnya baru. Semangat baru ya. Apalagi ada Pak Tatang juga nih ya. Oke, warna baru, semangat baru ya Pak ya. Waduh, ini bagaimana nih Pak Tatang di Komisi 2 Pak? Ya, saya sebagai anggota dewan yang baru masuk di parlemen ini, dan kemudian background saya adalah di ekonomi. Ketika kita gabung di ekonomi, karena dari 12 item di Komisi 2 ini dan 8 dinas, saya kira konsentrasi di Komisi 2 itu di ekonomi. Ekonomi. Sesuai dengan mungkin ya keseharian kita ekonomi, dan juga kebetulan di Komisi 2 ini terdiri dari orang-orang hebat, Mbak Novi. Orang-orang hebat. Wah, ini Bapak juga pilihan yang ada di sini ya. Iya, ini Pak Herianto seorang pengusaha, ada Bu Ismi, ada Pak Cakra, ada Pak Hafid, dan juga Kang Rosadi, Pak Ujang. Jadi mungkin saya menjadi bagian dari Komisi 2 ini ya sangat merasa senang dan merasa tertarik berada di Komisi 2. Oke, dengan berbagai pengalaman yang disatukan ya Pak ya. Luar biasa senior-senior kita gitu. Apalagi untuk memajukan wilayah Kabupaten Cirebon ya, punya peran yang penting pastinya ini ya. Dan pasti juga ini dalam membidangi ekonomi dan pembangunan ya Pak. Betul. Ini bidang yang berat juga ya Pak. Bagaimana caranya nih ya dari Komisi 2 bisa meningkatkan perekonomian, pembangunan yang lebih baik lagi untuk warga Kabupaten Cirebon ya. Oke, Pak Heri, bagaimana nih Pak kesibukan akhir-akhir ini nih dari Komisi 2 Pak? Ya, jadi kemarin di tahun 2019 saya masuk di Komisi 4 ya. Sekarang alhamdulillah saya masuk di Komisi 2, artinya emang sebenarnya tidak jauh beda lah kinerjanya sama. Cuman emang mungkin dengan di Komisi 2 ini ada perbedaan, yaitu mitra kerjanya. Mitra kerja. Nah, kalau dulu sih saya di Komisi 4 mitra kerja kesehatan ya, sosial gitu. Kalau sekarang kan gimana caranya bahwa kita itu untuk mengenjot PAD, intinya kan itu supaya pembangunan kita bisa dirasasikan dengan maksimal. Nah, kalau kita lihat tema yang sekarang bahwa ini itu meneropong, ya bahasa meneropong itu berarti kan melihat nih. Iya, oke. Melihat ada, oh ya ini bagus nih, teruskan, ini nggak bagus nih, harus ini kosong seperti apa. Artinya emang ini yang dilakukan oleh kami teman-teman Komisi 2 ini selama pelantikan di tahun 2024 yang bulan kemarin. Ini saya pengen melihat nih gitu tuh ya, sejauh mana yaitu PHD yang ada di kita seperti apa, terus perusahaan-perusahaan kita seperti, karena emang kita untuk membangun Kabupaten Cirebon ini
tidak bisa sendiri, Mbak. Tidak bisa Tidak bisa sendiri, Pentahelix artinya ya, Pak? harus kerjasama. Ini dengan ada perusahaan, maka. Nah ini juga dengan yang ada di kita ini posisinya kan bahwa untuk di pembangunan Kabupaten Cirebon ini kalau di Komisi 2 nih, berarti kan ranah kita itu posisinya untuk kayak ketahanan pangan, Ketahanan pangan. swasembada pangan. Nah, ini akan kita lakukan, kita dorong karena emang kemarin hasil dari hasil dari kunjungan kita, yaitu diantaranya itu di luar kota, ada di daerah Kabatung dan juga ada di daerah sendiri kita posisinya, yaitu di perusahaan-perusahaan, bahwa banyak perusahaan kita yang ternyata mereka mengambil bahan bakunya itu dari luar Kabupaten Cirebon. Nah ini kan sangat disayangkan, padahal kalau kita lihat, kita punya potensi yang besar Kabupaten Cirebon kan. Kita kan sangat kaya, Pak. Oh iya gitu, lihat kan emang kalau kita lihat data bahwa di Kabupaten Cirebon itu ada lahan diam. Ya, Tidur tuh ya, Pak? Tidur lah, yang itu sekitar 50.000 hektar. Oke. Dan eks tambang ini ada sekitar 5.000 hektar. Artinya sangat besar sekali. Sedangkan perusahaan ini membutuhkan salah satu bahan, ya baku yang untuk menjadi yang akan dibutuhkan itu sebenarnya bisa dilakukan oleh Kabupaten Cirebon. Nah ini berkesinambungan dengan lahan yang posisi contoh adalah salah satunya ya, bahwa kita akan tadi juga kemarin kita sebutkan sajalah PT Pop-One-nya. Oh iya. Mereka kan membutuhkan pakan ternak ayam. Nah, kenapa saya sampai sebenarnya? Karena dia itu membutuhkan jagung. Ya, jagungnya ini dia ngambilnya itu persentasenya lebih besar ngambil ke luar, bukan di kita. Padahal kita bisa melakukan hal itu. Nah, ini yang akan kita coba ya temukan antara dinas terkait dengan perusahaan yang ada, ya kan, supaya emang lahan kita ini bisa dimanfaatkan, yang diam 50 hektar itu bisa manfaatkan, menanam jagung gitu. Posisinya jagung itu setelah jagungnya buat ini yang daunnya bisa kita buat peternak sapi. Artinya ini bisa dilakukan, banyak yang dilakukan lah gitu. Artinya emang potensi ini yang kita akan kejar terus Komisi 2. Ya, potensi ini yang kita kejar supaya emang lahan tidur kita bermanfaat. Ya, bermanfaat. Apa sih yang menjadi kendala, Pak, perusahaan tersebut mengambil bahan dari luar, Pak? Padahal kita kan ada nih. Ya, salah satunya mungkin yang kemarin kita bicarakan dengan teman-teman Pop-One sendiri. Sangat menginginkan sekali Pop-One juga. Kenapa? Kalau toh dia yang dekat ada, kenapa sih dari yang jauh kan gitu. Cuman kan mungkin apakah emang ini dari pemerintahannya, apakah mereka belum nangkap ini atau mereka tidak mempunyai data seperti apa, saya juga akan gali ini semuanya nih. Akan saya kejar ke pemerintahan juga supaya ini lahan jangan sampai tidur. Itu kan ya supaya bisa dimanfaatkan. Ya itu gitu. Makanya kan kita ke depan dengan teman-teman Komisi 2 akan panggil nih dinas terkaitnya dengan perusahaannya, ketahanan pangan. Ini akan kita lakukan ketahanan posisinya. Oke, ini sesuai dengan tema kita malam hari ini pemirsa ya, meneropong peran Komisi 2 dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Ini juga nih ya Pak ya, untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon Pak Herianto ya. Oke, itu baru satu tempat Pak. Yang lainnya tuh banyak lain ya Pak ya, banyak juga nih ya. Betul. Karena emang kita juga Komisi 2 juga belum bisa bekerja maksimal. Karena kita ini Kabupaten Cirebon, pelantikannya itu termasuk di Provinsi Jawa Barat itu paling terakhir. Paling terakhir. Di bulan 9 kita pelantikan, bulan 10 di akhir baru selesai kelengkapan AKD. Jadi perhitungannya kita ini baru kerja 1 bulan setengah. Iya. Dengan maraton 1 bulan setengah ini, ya Santo saya sebagai Dewan yang baru sudah menemukan katakanlah potensi-potensi yang ada di Kabupaten Cirebon yang sangat luar biasa. Karena perlu diketahui bahwa Kabupaten Cirebon ini dari masalah kemarin yang kita rencanakan anggaran belanja di 2025 dari 4,6 triliun ini, PAD kita cuma 1 triliun, kita masih minus 120 miliar. Artinya secara katakanlah kacamata orang, ini Kabupaten Cirebon ini bukan kategori kabupaten yang sehat. Iya kan gitu. Mungkin kalau kita zaman dulu, zaman IPS ya, Kang Haji, Teknopi kan ada istilah besar pasak daripada tiang kan gitu. Apalagi sekupnya
kabupaten, sekup pribadi pun kalau rumah tangga, kalau pendapatan sama pengeluaran besar pengeluaran, ini akan menjadi katakan permasalahan. Betul. Makanya di Komisi 2 ini mungkin setelah saya pelajari tupoksi dan katakanlah SKPD yang ada di Komisi 2 ini adalah salah satu komisi yang mendobrak untuk peningkatan PAD di Kabupaten Cirebon. Oke. Gitu. Langsung gercep juga ya Pak? Iya, Oh, iya. karena sebulan Kerjanya setengah ya. mungkin itu. Jadi ya tetap makanya minta doanya juga dari semua warga Cirebon ya yang melihat RCTP ini agar supaya kami bisa bekerja, minta doanya agar sehat selamat Amin. karena harus banyak yang kita kejar di Kabupaten Cirebon. Oke, karena banyak harapan juga nih Pak ya. Betul. Ini untuk apa ya Dewan terpilih kita ya Pak ya untuk bisa memajukan juga sebagai perwakilan dari warga Kabupaten Cirebon Pak di dapilnya masing-masing. Oke, ada gebrakan-gebrakan nih pasti dari Komisi 2 ya, apalagi dari Pak Tatan juga Pak Herianto ya untuk pembangunan di Kabupaten Cirebon. Baik, kita akan lanjutkan Bapak usai jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon. Kembali Anda bergabung bersama kami pemirsa di Legislatif DPRD Kabupaten Cirebon bersama dengan Komisi 2 meneropong peran Komisi 2 dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Waduh, ini sebagai komisi yang membidangi ekonomi dan pembangunan, ini tugas berat ya Pak ya? Harus mencari uang ya Pak? Ya, Iya. Bener dong ya? Iya, betul. Oke, ini bagaimana nih Pak untuk kedepannya Pak perencanaan pembangunan daerah juga ini kan punya peran juga dari Komisi 2 ya Pak? Pak Heri, mangga Pak. Ya, yang pertama tugas dari eksekutif ini harus mempunyai data. Seprogram sebagus apapun dasarnya kalau tanpa ada data kayaknya kurang akan maksimal. Makanya, tapi saya yakin teman-teman dinas eksekutif ini mereka sudah punya ngantongin data nih. Artinya salah satunya apa? Contoh misalkan tadi yang saya sampaikan bahwa lahan tidur ada berapa sudah ada. Kita kan sudah baru mengesahkan RT/RW kemarin karena perencanaan pembangunan kan harus selaras dengan RT/RW kan posisinya rencana program kita itu. Nah, ini dengan adanya tadi saya sampaikan bahwa pembangunan ini ya harus selaras dengan ntar ke depan visi misi dari Pak Bupati kita seperti apa. Makanya emang kadang-kadang saya juga ngerasa aneh juga ya posisinya. Kenapa itu Pak? Kabupaten Cirebon gitu sebenarnya ini apa ya, masa kalah dengan kota dan Indramayu. Kalah dengan apa? Mereka mampu dan mau membeli air. Ya kita kan ada di situ perusahaan. Nah, namanya kita pencari uang kan harus berusaha ya. Betul. Salah satunya kan berarti kan badan usaha milik daerahnya ini harus benar-benar digenjot nih kita nih. Ya itu yang akan mereka mendapatkan penghasilan. Makanya kenapa nih PDAM sendiri kita ya punya tapi nggak berani. Ya padahal dekat kita kalau lihat sumber mata air kita itu ada di daerah Kuningan itu dari daerah Paniis ya. Jadi dekat kan nggak berani membeli. Tapi untuk daerah Kabupaten Indramayu mereka segitu jauhnya mau membeli untuk masalah ini air. Nah ini yang kita akan genjot salah satunya itu masalah dengan PDAM tentunya itu. Yang kedua mungkin kemarin kita kunjungan baru di daerah apa ya untuk salah satunya perusahaan-perusahaan. Kita untuk membangun tidak bisa berdiri sendiri. Dan ada perusahaan-perusahaan yang mereka juga punya CSR. Nah ini yang akan kita gali. Tadi kemarin pun kita ke Indosemen dan CSR-nya sangat besar. Ya, tapi juga ada dikeluhkan oleh Indosemen kok posisinya kita yang produksinya di Kabupaten Cirebon banyak yang memakainya ini semennya dari luar. Nah ini yang kita juga akan komunikasikan dengan eksekutif. Jangan sampai kita posisi sendiri menekan ke bawah, pakailah UMKM kita gini memakai produk kita sendiri, tapi eksekutifnya tidak memakai produk kita sendiri. Nah, artinya kenapa? Kalau misalkan pemerintah sendiri untuk bisa menganjurkan ya memakai dengan apa tadi produk kita satu semen Indosemen ini, ya mungkin akan besar juga CSR-nya. Betul. Ini sangat miris saya juga melihatnya. Nah kita akan kejar ini semua nih. Untuk menguntungkan kita juga ya Pak nah, ya? Iya, salah tadi yang saya sampaikan oleh Pak Tatang, kita pengen cari duit. Iya betul, kan betul. Kan semaksimal mungkin ya Pak ya? Duit, tapi kalau kita posisinya punya perusahaan besar, ya ternyata nggak dipakai.
Iya, iya. Ini Perusahaan yang- tersebut tuh pasti berpikir ya Pak ya. Oh iya, betul. Nah, ini yang akan kita komunikasikan antar dinas terkait, eksekutif dengan perusahaan-perusahaan yang ada supaya emang lebih maksimal. Iya. Gitu. Kita menatanya kan lebih enak. Data saya yakin teman-teman yang ada di Kabupaten Cirebon sudah memiliki data, tapi mungkin anggaran kan akhirnya. Anggaran itu Pak. Nah, makanya kalau itu masalah anggaran, hayu. Contoh salah satunya gini. Kalau kita kita pengen kayak salah satu titik di bawah itu ada desa lah. Desa, Ada BUMDes namanya. BUMDes. Nah, itu yang akan bisa anggaran BUMDes itu digelontorkan, bisa mengolah anggaran itu supaya dapat keuntungan besar untuk kemaslahatan masyarakat. Ini juga sama di Kabupaten Cirebon. Artinya perusahaan-perusahaan umum daerah kita yang akan kita genjot supaya mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk Kabupaten Cirebon. Oke. Kalau misalkan kita sendiri dari perusahaan air minum terus dari BPR sendiri tidak bisa menghasilkan sesuatu, ya sayang juga kan gitu. Ya ini juga tugas ke depan Bupati yang akan dilantik ini harus menempatkan. Jadikan solusi terbaik ya Pak. Iya gitu, menempatkan orang-orangnya, dinasnya itu yang sesuai dengan kemampuannya. Nah itu Gitu. penting sekali ya Pak Iya, ya. karena memang kita membangun itu juga perlu, jangan sampai orang yang harusnya di si A ke si B. Ini yang akan jadi juga permasalahan. Oke, ini di PDAM Tirta Jati ya Pak, kita punya ya Pak ya di Iya, Kabupaten Cirebon betul. ini belum maksimal ya Pak Ya Hen? menurut saya belum maksimal. Artinya memang yang disampaikan oleh PDAM sendiri tidak bisa walaupun memang dia menjual air baku juga ya. Artinya kan bisa dikembangkan kan, dibikin es kristal Ya, oke. atau dengan bikin apa Nah, ini yang posisinya kita sebagai, karena emang tugasnya perusahaan umum daerah nih untuk mencari ya keuangan supaya menghasilkan. Gimana caranya? Berdagang lah. Berdagang. Lah kan gitu. Semua ibarat nih kita. harus berdagang Iya, ya, kan ujung-ujungnya gitu. cuan-cuan ya Cuan, Pak kan Nathan. gitu. Cuan. Untuk kabupaten kita gitu. Oke, Pak, apa sih Pak kendala yang dihadapi di lapangan Pak saat Bapak kunjungan-kunjungan itu ya, apalagi dengan BUMD yang ada di wilayah kita nih Pak Nathan? Saya kira pertama kita kunjungan itu, kita melakukan kunjungan ke Samsat Ciledug, di mana bahwa Kabupaten Cirebon ini dengan 7.300 kendaraan baik roda 2 dan roda 4, kemarin itu ditemukan baru 4.000 sekian yang setor pajak. Terkait pajak nih. Artinya apa? Artinya dari segi pajak saja kalau kita bisa genjot, ya kan, dari 30% yang belum masuk ke Kabupaten Cirebon, itu saya kira bisa luar biasa. Karena kemarin itu 2024 itu saya dapat data dari itu cuma 129 miliar. Oke. Ya kan? Nah, sementara mudah-mudahan dengan adanya revisi undang-undang bahwa dikelola 70-30, artinya 70 untuk kabupaten dan 30 untuk provinsi, nanti kemungkinan dari PAD aja dari PKB itu bisa mencapai 159 miliar. Artinya itu bisa menutupi kekurangan kita. Cuman yang perlu digarisbawahi bahwa 30% yang belum masuk ini ya harus kita bagaimanakan. Kemarin mungkin sudah ada pemutihan, Ya. kemarin sudah ada program dan sebagainya, kan itu. Makanya nanti kembali lagi ya, sama dengan Pak Haji Herianto, nanti Bupati yang terpilih, ayo kita bikin grand design yang baru. Apakah orang pajaknya nanti ngeling ke desa, Ya. sehingga desa yang katakanlah memungut atau bagaimana? Atau Genjot mungkin instruktur pajak nih ya, Pak, ya? samsatnya lebih dimaksimalkan lagi. Karena saya sendiri sebagai pembayar pajak kadang-kadang merasa kesal juga ketika kita mau bayar pajak di samsat harus ngantri berjam-jam. Kita ini mau bayar, kita mau katakanlah sumbangsi sebagai warga negara untuk negara kita, Iya. tetapi harus mengantri. Ya kan, harusnya jam 8, ya kan, kemarin saya perpanjang di samsat desa jam 9 baru buka. Ini kita kan pelayanan. Iya. Bagaimana orang pengen bayar sementara kemudahan untuk bayarnya tidak ada. Nah, ini makanya perlu dibikin sistem, itu baru satu titik dari
PKB, pajak kendaraan motor. Ya kan, belum dari lain sebagainya dan lain sebagainya. Pengen Artinya cepet apa? ya, Pak, Iya, efisien artinya apa? waktu Artinya sebenarnya ya 120 miliar minus di anggaran rencana kita 2025. Kalau untuk pribadi mungkin gede banget, tapi untuk kelasnya Kabupaten Cirebon kan dari itu baru satu titik. Iya. Belum mungkin kemarin kita kunjungan ke Indomaret dan Alfamart. Terkait pajak juga nih, Pak. Terkait pajak ya? parkir. Parkir. Betul. Karena betul di Alfamart itu bahwa tulisannya parkir gratis. Tetapi di dalam Undang-Undang Tata Ruang itu kan bahwa setiap yang menyediakan lahan parkir itu ada pajaknya. Kemarin dari Alfamart itu yang kurang lebih 192 gerai cuma 7 juta per bulan. 192 gerai. Wah, kok minim ya, Pak ya? Dari Indomaret itu ya, maaf ya, dari Oke, Indomaret. dari minimarket itu ya, Pak ya? Dari Alfamart yang 200 sekian cuma 8 juta. Artinya apa? Cuman berapa motor? Satu motor 2.000. Bisa dihitung satu. Iya kan, Satu bahkan satu mungkin motor. kemarin perhitungannya kita, Pak Ketua kita, Pak Raden Cakra mengatakan setengah motor itu. Iya. Artinya apa? Artinya kalau kita modifikasi, kalau kita perbaiki sistem. Karena ketika ditanya Alfamart, Indomaret, mereka itu bukannya tidak mau. Karena regulasi daripada pemerintah Kabupaten Cirebon yang belum ada. Wah, ini berarti harus diperbaiki ya, Pak ya? Dibenahi nih ya? Betul. Oh, oke. Ini kan sangat potensi juga ya, Pak? Iya, betul. Dari sektor pajak kendaraan bermotor ini ya, Pak ya? Parkir ini ya. Oke, harus digenjot padahal itu bisa untuk meningkatkan PAD Luar kita. biasa Betul. itu. Oh, itu baru 2 ya, Pak ya? Baru 2. Oh, yang lainnya banyak lagi. Wah, masih banyak kan gitu. Karena ada juga pajak hotel, restoran ya, Pak Nah, ya? itu Rumah makan belum. juga itu ya. Oh, ini kita akan lanjutkan lagi pemirsa ya untuk bisa meningkatkan PAD di Kabupaten Cirebon ya. Bersama dengan Komisi 2, kita akan lanjutkan lagi usai jeda berikut ini. Jangan kemana-mana. Ya, malam hari ini pemirsa kita masih berbincang bersama dengan Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Ya, ini masih bersemangat sekali ya Pak ya dengan banyak tugas-tugas Bapak ya. Apalagi juga ini untuk meningkatkan kemajuan di Kabupaten Cirebon, pembangunan dan juga ekonomi pemirsa. Tadi menyinggung soal PDAM ya Pak ya di Kabupaten Cirebon ini. Warga juga di Kabupaten Cirebon ini ada yang mengeluhkan nih Pak terkait dengan pelayanan ya. Ini dari Komisi 2 juga bisa disampaikan dong ya. Ini bagaimana Pak? Ini peningkatan pelayanan dari pelanggan siap PDAM nih Pak. Bagaimana Pak? Pak Heri? Ya sangat miris aja ya kalau sih. Artinya gini, kita pengen meningkatkan penghasilan yang ada di BUMD ini, tapi pelayanannya masih banyak kekurangan. Nah ini sangat miris. Coba ntar kita akan komunikasikan dengan teman-teman PDAM. Apa sih permasalahannya? Dan jangan sampai kalau emang contoh lah kita sekecilnya bahwa kita lagi usaha. Ya servis pelayan itu yang kita jaga. Kalau misalkan pelayan sendiri tidak bisa dijaga ya sama konsumen akan lari semua. Nah ini yang cuma kita kan belum tahu nih permasalahan seperti apa dengan banyak masyarakat juga yang telepon ke kita juga mengenai pelayanan PDAM. Ya beli ngocor tapi tetap bayar. Nah ini yang benar-benar ya Pak. ya gini yang kita akan coba komunikasikan permasalahan di mana sih itu. Tapi emang saya terima kasih kepada masyarakat atas masukannya. Insya Allah akan saya kawal terus untuk permasalahan ini dan akan saya komunikasikan dengan PDAM. Belum nih Pak, belum ada komunikasi nih Pak atau kunjungan ke PDAM Pak? Belum dijadwalkan. Itu kembali itu saya sampaikan bahwa kita normalnya kerja ini baru 1 bulan 15 hari juga belum. Artinya kan dihitung hari kerjanya kan gitu Mbak Novi. Artinya bahwa PDAM ini seperti itu dan lain sebagainya ya alhamdulillah kita belum kunjungan, termasuk saya karena orang baru di Komisi 2 dan di Dewan ini. Jadi sebagai masukan ketika kami nanti kunjungan ke PDAM, karena salah satu tugas atau tupoksi daripada Komisi 2 salah satunya adalah perusahaan milik daerah. PDAM, terus ada BPR. Nah itu adalah menjadi salah satu bagian daripada Komisi 2. Itu akan menjadi masukan dari kami, masukan buat kami ketika kami berkunjung kepada PDAM. Nah keluhan dari masyarakat dan mungkin walaupun katakanlah baru ada 1 orang, saya kira masalah PDAM bukan masalah pertama. Gitu. Mungkin sudah masalah menaun yang menjadi katakanlah penyumbatnya seperti apa, ini akan menjadi mungkin kita cari tahu solusi seperti apa sehingga pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada khususnya orang Cirebon yang
pengen duwe banyu PDAM. Iya. Itu menjadi maksimal kan Karena gitu. ini penting sekali ya Pak, air Iya. ya Pak ya. Karena semakin banyak orang menggunakan katakan air dalam tanah, itu kan tanah kan semakin menurun dan menurun. Nah, ketika kita ada solusi PDAM kurang maksimal, akhirnya masyarakat, Iya. apalagi masyarakat kampung ya Pak Heri, Iya. masyarakat kota pun akan berpikir lah ngapain kita PDAM, mendingan ngebor aja kan Iya, gitu. betul. Itu kan gitu. Itu jadi masalah kerusakan lingkungan hidup dan juga menjadi salah satu konsen juga di Komisi 2 juga itu Bang Oke, jadi Novi. agenda selanjutnya bawaan ya Pak ya, ini disampaikan ya Pak Siap, ya, siap, untuk siap, bisa siap. meningkatkan pelayanan Siap, ya siap, Pak. siap. Gak masalah untuk bayar, yang penting airnya ngocor lancar Nah, nih Pak ya. udah. Iya, Karena penting betul, sekali betul. kita butuh minum ya Pak, mandi Betul, ya. juga kan ya Pak. Padahal kan kita tahu sendiri ya, kalau lihat kota Indramayu itu ngelewatin Kabupaten Cirebon airnya tuh. Kenapa Kabupaten Cirebon masih hal itu bisa terjadi? Nah, ini akan kita evaluasi lah untuk PDAM. Dan tadi mengenai hal masalah pembangunan juga kan tidak hanya sekedar fisik ya pembangunan. Salah satunya mungkin kalau saya sih tadi ya di perusahaan yang ada itu punya temuan yang sangat luar biasa Oke. ya. Salah satunya Indosemen ini sudah bisa menemukan untuk sampah ini akan bisa diambil sama Oh iya betul-betul itu Pak, kita Itu dapat yang informasi juga artinya, itu Pak. Itu juga yang kedua, tadi JPG Raja Wali juga menemukan penyubur tanah. Bujur tanah. Artinya ini yang harus ditangkap oleh pemerintah daerah. Ayo kita rangkul semuanya. Karena emang tadi bahwa pembangunan tidak hanya fisik, bisa jadi dengan sumber pangan, ya ketahanan pangan. Mungkin dari PG Raja Wali ini bisa diimplementasikan untuk masyarakat, yaitu pertaniannya. Nah, ternyambung nih ya dengan apa sih, PT Popan juga memerlukan bahan baku. Nyambung kan semuanya. Nah, ini sebenarnya potensi ini yang tadi teman-teman perusahaan juga, saya juga pengen Mas, Pak, tolong ini ayo bareng-bareng kita pengen bahwa bahan bakunya dari Kabupaten Cirebon. Iya, oke. Nah, ini juga Indosemen tadi juga menyampaikan, nah, ayo siap masalah sampah kita akan. Ini kan bisa juga mengatasi permasalahan sampah di Kabupaten Cirebon ya Pak ya. betul. Kita punya target Pak, katanya Pak, informasi ya Pak ya, Cirebon bebas sampah 2024. Waduh, ini sudah akhir tahun ya Pak ya, Iya. mau meleset nih Pak Heri dan Pak Tatang ya Pak. Ya karena itu apa ya, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu mereka sudah keren-keren gitu loh. Contoh ya kemarin tadi pagi ya, Iya. tadi siang setelah Jumatan kita itu ke Raja Wali 2. Raja Wali 2. Itu bagaimana caranya limbah menjadi rupiah. Itu ada profesornya, bahkan Iya. mungkin kita tadi anggota dewan itu disekolahin sama profesor itu kurang lebih 2 jam. Iya. Iya, artinya luar biasa. SKS berarti ya? Sampah Iya, ya. itu berapa SK kalau mungkin keluar telah jadi sarjana pertanian dari. Iya, betul. Iya, itu Belajar baru terus, ya. dari limbah pabrik, terus dari limbah spiritus, Iya. dia kelola bisa menjadi penyubur tanah, dan masih banyak sekali. Nah, sedangkan kita lahan kita kan banyak yang tidur, X dari galian juga mungkin kurang, tanah kurang bagus. Ini kita guide nih dengan penemuan-penemuan itu, hai bareng-bareng. Oke, jadi ini berebut sampah nanti ya Pak ya? Wah, Kan biasanya sampah kan, ya mohon maaf ini tidak Ya, bernilai gitu kan betul, ya. betul. Tapi ternyata bisa diolah, Bisa diolah. bernilai ekonomi. Itu dari sampah kan apakah nanti menjadi bahan bakar di Indosemen seperti apa itu kan lagi dikaji dulu, dan Indosemen juga sudah katakanlah memperbaiki beberapa tempat sampah apa namanya itu yang banyak sekali. Kita ini hanya membangun Mbak Nopi. Ini kelemahannya pemerintah kita hanya membangun. Sudah membangun ya wis. Nah, Oh tidak ada tidak ada kelanjutannya nih, Pak, ya? kesinambungan seperti apa. Jadi makanya mungkin salah satunya harus harus ada pilot project dulu kan gitu. Iya. Kecamatan itu dibikin TPA 1, 2, nanti bagaimana koordinasi dengan Indosemen, seperti apa mekanismenya. Jangan samanya bikin. Tapi dia tugas dewan juga dong, pengawasan Pak. Ya, Betul. itu. Ini. Makanya ngeling semua ke Komisi 2 itu luar biasa kan gitu. Iya betul. Sudah nyari anggaran. Dari anggaran terus kita pengawasannya kan gitu. Oh ini temuan-temuan di lapangan Teman-teman ya, Pak? di Betul lapangan sekali ya. sangat luar biasa, terutama masalah CSR karena model kayak kemarin kita di PLTU ya, PLTU Cirebon 2 itu kan salah satu PLTU terbesar di Indonesia. Betul. Bahkan yang nomor satunya percontohannya tuh di Cirebon. Iya. Bahkan sekarang empat ini dikatakan di luar Cirebon ini baru dibangun. Sementara di Cirebon dengan Sudah kapasitas berjalan. 1000 megawatt sudah berjalan. Sudah berjalan. Artinya apa? Pilot project Kabupaten Cirebon ini luar biasa. Iya. Makanya
ya saya sebagai anggota Komisi 2 dengan 120 miliar defisit, katakan rencana belanja Iya. Kabupaten Cirebon, saya kira ya sangat-sangat mampu. Sangat Yang mampu, penting Pak. satu-satunya cara yaitu koordinasi, kolaborasi antara mungkin DPRD dengan katakanlah pemerintahan. Ya, itu mungkin saya kira bisa ya Pak Heri. Oh, ya? sangat bisa. Optimis dong, Mas, Optimis. ya, Pak. Iya, optimis dengan 120 adanya. miliar. Ya kan sementara penduduk Cirebon 2 juta lebih, masa kita nggak bisa berpikir ke arah Kabupaten Cirebon yang lebih baik gitu. Oke, dari Komisi 2 apa dulu ya Pak yang akan dibenahi nih Pak dari banyak ya kunjungan ya Pak ataupun ini PR-PR yang ada nih Pak sebagai catatan dari Komisi 2 Pak Heri? Yang pertama mesti kita benahi di Komisi 2 itu mitra kerjanya, ya, artinya dinas-dinas terkaitnya. Banyak kebocoran-kebocoran lah ya mengenai hal-hal kita dengan untuk meningkatkan PAD sendiri. Salah satunya tadi masalah parkiran. Itu akan kita artinya untuk gimana caranya untuk mendapatkan PAD yang lebih besar kita. Tapi bukan berarti kita juga akan terus menaikkan pajak kan gitu. Kasihan juga masyarakat kecil kan. Betul. Wah, nanti diprotes lagi Nah, ya Pak. iya. Kita itu punya potensi yang sangat luar biasa yang gimana caranya PAD bisa naik kan itu. Tadi saya sampaikan ya lahan tidur bisa difungsikan kembali, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Artinya bisa semua kan tadi yang sampaikan kolaborasi betul itu sangat memungkinkan. Harus sekali. lebih jeli lagi ya Pak ya, Ya. pemerintah daerah ini Makanya ya, Pak. kita titip ke pemerintah daerah ke depan ya posisinya ini harus mempunyai perencanaan yang matang ya gitu dengan kondisi keanggaran kita mungkin ya dianggap tadi disampaikan ya kita juga harus benar-benar jeli mencari anggaran dari mana bisa kira-kira bisa meningkatkan PAD. Saya yakin bisa lah. Bisa. Saya yakin bisa meningkatkan PAD semaksimal mungkin kalau emang ini potensi kita digali benar-benar oleh pemerintah kita. Nah, gitu. Oke, ini sudah ada ini apa ya? Apa masukan ya dari Ya. Komisi 2? Semoga nanti bisa lebih berkolaborasi lagi dengan pemimpin selanjutnya ya Pak ya. Amin. Dan legislatif, eksekutif juga. Pak. Betul, Kolaborasi yang luar biasa nih. Semoga nanti bisa lebih meningkatkan juga nih pembangunan di Kabupaten Cirebon, apalagi sektor Amin. PAD-nya ya Pak. Ya. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa ya. Kita akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami di RCTV. Iya emang. Baik, tema kita malam hari ini pemirsa dalam meneropong peran Komisi 2 dalam pembangunan Kabupaten Cirebon. Nah, Komisi 2 ini juga kan ini membidangi terkait dengan pembangunan ya Pak ya untuk perizinan penanaman modal dan juga kebijakan investasi yang ada di Kabupaten Cirebon. Wah, ini saya tertarik dengan ke kawasan timur kita ya Pak. Ya, di sana ya kawasan Ya. industri. Ya. Ini bagaimana nih Pak? Bapak melihat ya Pak? Pak Heri. Ya, perencanaan RTW kita kan bahwa sudah dilakukan untuk wilayah timur akan jadikan wilayah industri. Dan itu sangat positif sekali menurut saya. Gitu ya kan memang contoh aja Karawang posisinya mereka dengan industri yang sangat luar biasa artinya PAD-nya kita akan besar. Nah ini hal ini akan kita dorong supaya emang semua investor yang akan masuk ini mereka gimana caranya supaya merasa nyaman dan aman. Itu kan posisi kita pengen usaha nih. Ya kita pengen usaha di tempat yang kita tentukan. Kita pengen tahu dulu pertama nyaman nggak, aman tidak, perizinan seperti apa. Nah, kita di Komisi 2 akan dorong dengan perizinan yang sangat kira-kira udahlah jangan berbelit-belit lah gitu. Dipermudah ya Pak. Dipermudah jangan sampai malah jadi yang harusnya mudah nih. Kenapa sih yang harus bisa mudah tidak bisa dipermudah? Nah, ini yang akan kita dorong dengan teman-teman Komisi 2 supaya emang investor kita tuh mau dengan banyaknya investor kita yang datang, banyak pembangunan kita yang ada di Kabupaten Cirebon atau misalkan perusahaan-perusahaan, satu pengangguran bisa teratasi, kan gitu. Kedua mengenai hal apa sih pendapatan PAD kita akan meningkat untuk pembangunan ini yang kita akan fokuskan juga. Karena memang betul tadi disampaikan banyak PR kita nih Komisi 2 nih ya. Waduh, kayak pusing ya Pak ya Komisi 2 nih. Ini Itu luar kemarin biasa. enjoy banget ya dari kata Pak Heri nih ya. Waduh, ini dengan tugas yang berat Karena tapi kita sudah masuk ke dunia katakanlah pengabdian ya Mbak Novi ya. Karena sangat miris sekali juga bahwa Kabupaten Cirebon ini adalah salah satu kabupaten termiskin ya kan kelima di Provinsi Jawa Barat. Artinya 5 besarnya kita ini bukan 5 besar terbaik. 5 besar 5 besar terendah kan gitu. Makanya dengan investasi katakanlah dipermudah dan mungkin kebetulan saya juga di
Praksi PKB konsen banget dengan kemudahan untuk berinvestasi, dan saya juga sudah tugaskan Ketua Bapemperda Kang Lukman atensi daripada praksi PKB, tolong masalah perizinan dipermudah. Nanti kan karena yang itu kan dari Bapemperda. Karena dengan izin mudah dan para investor itu baik dari dalam maupun luar negeri, mereka akan dengan senang hati berbondong-bondong dengan Cirebon. Cirebon ini kabupaten yang cantik loh, Mbak Nopi. Coba bayangkan, ada tidak kabupaten yang katakanlah dari daratnya, dari lautnya kita punya penggung, rel kereta, pelabuhan. Letak kita strategis ya Pak Tatang. Ini sangat luar biasa. Apalagi ditopang dengan pintu tol, ada berapa Pintu coba tol. kita itu? Itu kan saking Ada tertariknya. berapa pintu tol? Ada 5 pintu tol, exit Palimanan, exit Plumbon, ya kan, exit Ciperna, exit Kanci sama exit Ciledug. Artinya apa? Udah digrandiskan bahwa Kabupaten Cirebon adalah menjadi kabupaten industri. Nah, dengan banyak industri sekarang di wilayah timur, ya mudah-mudahan di 2025 masuk lagi, karena sesuai dengan mudah-mudahan ada investor ya Pak Haji Herianto, itu akan luar biasa. Pabrik sekarang kemarin saya kebetulan orang timur. Orang timur. Iya, Tahu ya, Pak, ya? orang Kalimiang, ya kebetulan sekolah saya di Ciledug gitu kan, di samping terminal. Dulu waktu saya sekolah itu sepi, Mbak Nopi. Sepi. Kemarin saya ajak muter-muter ke Jalan Ciledug, ke sana, ke Babakan, itu udah luar biasa. Sudah banyak pembangunan-pembangunan Pabrik ya, sangat Bu? banyak sekali, Wow. kan gitu. Dulu zamannya saya sekolah STM 2002 pengen kerja ke Nabati aja, itu harus ke Kerawang. Iya kan? Dengan UMR Kerawang. Sekarang coba pabrik Nabati di Cirebon ada. Sekarang pabrik sudah ada di tekstil Cirebon. apa, semuanya serba ada. Itu makanya kita mendorong kepada pemerintah, tolong izin dipermudah. Jangan mahal-mahal, jangan terutama ya tanda kutip banyak pihak-pihak yang nakal, oknum, sehingga ya iklim investasi di Kabupaten Cirebon ini terganggu. Betul. Ya, karena membangun kabupaten itu kan harus pelan-pelan, harus satu demi satu, ya kan, investasi, keramahan lingkungannya seperti apa, Semua perizinannya, aspek ya, Pak? semua harus masuk. Karena ya itu saya sampaikan, Kabupaten Cirebon itu kabupaten yang cantik, 5 Iya. top itu exitnya sampai 5, Iya. darat, laut ada semua. Coba dibandingkan Oke, dengan oke. katakanlah kabupaten lain kan gitu. Kenapa kita tidak bisa? Itu jadi kita juga merasa optimis bahwa perkembangan ekonomi di Kabupaten Cirebon juga ya bisa meningkat. Amin. Karena indeksnya itu Kabupaten Cirebon itu 12 sekian, Mbak. Sementara Provinsi Jawa Barat cuma 7,6. Oke. Jadi jauh-jauh sekali angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon ini. Betul. Nah, ini menjadi PR dan keprihatinan kita sebagai orang Cirebon kan gitu. Kelihatannya bagus-bagus ya Pak Haji ya. Keren-keren, ternyata kalau dilihat dari indeks keseluruhan daripada warga Cirebon tuh menempati 5 besar di angka kemiskinan. Kita harus merubah itu ya Pak Tatang Iya, dan Pak Heri ya. betul. Ini jadi PR juga dari Komisi 2 ya Pak. Ini Betul, untuk itu bisa sangat. meningkatkan ya taraf hidup dari warga Warga Kabupaten Kabupaten Cirebon juga ya. Cirebon. Oh, dengan banyak pembangunan di wilayah timur ini kan untuk bisa angka pengangguran Betul. Pak ya. Ini menurun ya. Kemudian juga kemiskinan juga Pak. dengan gitu. sendirinya kan Perekonomian meningkat, meningkat ya. semua. Nah, kan kalau pembangunan kan tidak hanya fisik, Ya. ya, artinya dari tadi sampaikan dengan apa sih kita untuk bisa meningkatkan kesejahteraan kan sama dengan pembangunan. Betul Pak. Kan gitu. Nah, ini yang kita fokuskan dari Komisi 2 dengan teman-teman Komisi 2 ini untuk mengenjot gimana caranya ini mendapatkan penghasilan atau PAD yang lebih besar. Tapi kita titip kepada pemerintah ya, setelah PAD ini ada penambahan, perencanaannya harus baik. Kan gitu perencana. Kalau emang perencanaannya dirancang sedemikian dengan seperti apa, saya juga pesimis juga dengan anggaran besar juga. Ini kan gitu. Nah, makanya harus benar-benar klop antara anggaran yang kita akan benar-benar kita maksimalkan. Contoh aja sekarang untuk pajak kendaraan yang tadinya kemarin kita hanya dapat 30%, sekarang udah nambah 10% untuk kita. Ada pertambah progres ya Ada Pak. pertambahan pajak. Contoh kemarin saya juga waktu tahun kapan saya bayar pajak rumah, bumi dan bangunan itu 200.000. Tahun sekarang berapa? 600.000. Ada kenaikan. Artinya kenaikan 20. Nah, dengan kenaikan seperti masih banyaknya ya posisinya ya, punten ya kayak jalan, posisi masih banyak berubah. Nah, ini yang harus kita apa sih salahnya di mana sih Kabupaten Cirebon? Kita harus cari Dicarikan nih. ya Pak ya, yang Iya. harus Sedangkan diperbaiki kenaikan selanjutnya. sudah ada dari yang tadi pajak kendaraan yang posisi dari 10
ya dari 30 sekarang dinaikkan 40, bisa jadi kalau emang ke depan posisinya ini akan jadi masukan ke PAD, saya yakin di tahun 2025 ini ya bisa terbalik. Bisa mungkin akhirnya gini, yang tadinya Apa tuh, Pak? Minus. artinya yang pajak yang kita terima yang hanya 40% bisa sampai 70%. Oh iya. Nah, tapi kan ini harus perencanaan yang benar-benar yang harus diseriusin dari pemerintah. Baik ya. Oke, sepertinya 1 jam kurang ya. Ini bersama dengan Departemen juga Pak Herianto ya dari Komisi 2 karena luar biasa ya dengan ide-idenya dan juga ini gercepnya ya kerja dari Komisi 2 Bapak ya. Dari obrolan kita malam hari ini Pak Heri dan juga Pak Tatang, apa yang ingin disampaikan kesimpulannya untuk warga kabupaten juga menginformasikan ini loh kita Komisi 2 yang komitmen untuk bisa meningkatkan perekonomian dan juga pembangunan. Mangga. Iya. Pak Tatang dulu. Oh ya Silakan, boleh. Pak. Baik, mungkin sebagai closing statement ya atau terakhir di Bapak sesi keempat ya, Iya, Bapak, ya. Ya nggak terasa ya. Saya kira Komisi 2 adalah salah satu kelengkapan daripada DPRD Kabupaten Cirebon yang notabene memfungsikan sebagai pergerakan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Karena dari 12 item ini semuanya itu mengacu kepada ekonomi. Jadi kepada seluruh masyarakat warga Cirebon ya minta doanya ya buat kami di Komisi 2 ini agar supaya bisa bersinergi dengan pemerintahan nanti yang akan datang. Agar supaya permasalahan Cirebon, masalah kemiskinan, masalah katakanlah PAD yang kurang bisa teratasi. Karena sekali lagi kami juga bukan katakanlah Superman, kami juga manusia biasa, hanya bisa berusaha dan berusaha. Ya, karena usaha ini ya sebagai ikhtiar kita, kan gitu. Itu dan juga mungkin yang karena kami juga baru 1,5 bulan, kurang lebih kunjungan juga hanya baru beberapa sektor. Jadi kami belum bisa menggambarkan secara keseluruhan daripada tupoksi Komisi 2 ini yang 12 katakanlah jangkauan dari 8 SKPD ini. Jadi kami juga minta maaf lah karena kami baru 1,5 bulan. Jadi izinkan kami mungkin diselesaikan sampai dengan ke semua SKPD yang ada, ke semua katakanlah lingkaran daripada Komisi 2 ini supaya permasalahan Cirebon ini setidaknya bisa terurai satu demi satu. Mungkin itu Lebih maksimal lagi ke depannya Pak betul. ya. Oke, baik dari Pak Herianto, mangga silakan Pak, pengen disampaikan Untuk Pak. statement klaim saya sendiri, saya nitip aja ke pemerintah. Artinya emang supaya mempunyai perencanaan yang bagus. Itu aja. Oke, tapi itu dalam banget ya Pak ya, karena ditunggu perencanaan yang matang itu ya Pak, untuk kemajuan di wilayah Kabupaten Cirebon ya. Baik, terima kasih banyak Pak Herianto, Pak Tatang Ismail atas waktunya Pak. Ini di tengah kesibukan Bapak sudah mampir ke sini memberikan informasi, ini update ya Pak dari kinerja Komisi 2 DPRD Kabupaten Cirebon. Nanti kita ketemu lagi ya Pak dengan agenda berikutnya, berikan informasi kepada warga Kabupaten Cirebon. Semoga sehat selalu Pak, sukses Amin, Pak, amin. semoga lancar semuanya. Kita harus Amin. akhiri pemirsa obrolan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.